Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Maknanya menurut pandangan syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa seorang muslim, mulai dari yang namanya terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang muslim dari waktu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Baik, dari pengertian puasa ini Bapak Ibu, bisa kita ambil 3 pelajaran. Pelajaran pertama yaitu bahwasanya berpuasa itu adalah menahan diri dari segala macam bentuk pembatal puasa. Dan yang harus kita ketahui bersama bahwasanya pembatal puasa bukanlah hanya sekedar menahan makan ataupun minum. Pembatal puasa bukanlah hanya makan dan minum, tidak. Tetapi banyak hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa kita. Lisan yang berbicara bohong atau mata yang tidak bisa ditahan melihat hal-hal buruk, itu bisa jadi salah satu penyebab puasa kita batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita tidak bisa mendapatkan pahala full dari puasa kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah bersabda, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Rasulullah sudah mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya banyak dari orang-orang yang berpuasa, tetapi dari puasa mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Betul lah, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, tetapi pahalanya tidak ada. Hal itu kenapa? Karena mereka belum bisa menahan lisannya, belum bisa menahan pandangannya. Karena dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang belum menahan lisannya dari berkata-kata qaulaz zur, berkata-kata bohong ataupun bertindak bohong, qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla, ataupun berbuat hal-hal yang tidak berarti, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah lebih berhak untuk tidak menilai pahalanya pada hari itu, untuk tidak menilai usahanya yang sudah menahan lapar dan juga haus akibat dia belum bisa menahan lisannya. Jadi orang harus hati-hati, jangan sampai ketika kita sedang berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun sunnah, kemudian kita berbicara bohong kepada orang lain. Ditakutkan pahala puasa kita bisa hilang dan kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Waliyadzubillah. Nah, pelajaran kedua, nilai kedua dari pengertian puasa tadi, bahwasanya puasa dalam syariat itu dilakukan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka tidak ada puasa yang dibenarkan oleh syariat melebihi dari itu. Kalau misalnya ada orang puasa dari pagi sampai pagi lagi, puasanya tidak sah.
puasanya tidak sah. Kan banyak itu tuh biasa orang-orang ada dibilang belajar ilmu atau apa, disuruh berpuasa dari pagi sampai pagi lagi, ya kan? Mungkin belajar ilmu matematika atau belajar ilmu yang lain-lain begitu. Itu tidak sah puasa seperti itu, dan tidak diperbolehkan oleh syariat. Tapi ada satu faidah yang perlu kita ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Bagaimana konsepnya, Jaja? Yaitu dengan berpuasa sebulan 3 hari. Ayyamul bid, dalam riwayat yang lain ayyamul bid. Walaupun sebenarnya boleh dilaksanakan di awal, di tengah atau di akhir bulan. Tidak harus terpaku di tanggal 11, 12, 13. Karena berpuasa sebulan 3 hari di hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As maknanya umum. Rasulullah mengatakan, jika engkau ingin berpuasa dan mendapatkan pahala puasa setahun penuh, puasalah 1 bulan 3 hari. Seperti itu. Hitungannya, kita bilang kemarin toh, hitungannya itu kok bisa dapat pahala puasa setahun penuh, karena 1 kali berpuasa itu dihitung pahala kebaikan 10 hari misalnya. Maka kalau 3 kali 30 hari. Berarti kalau kita orang 1 bulan itu berpuasa 3 hari, puasa sunnah 3 hari, orang sudah melaksanakan puasa 1 bulan penuh pada waktu itu. Dan jika dilakukan terus-menerus rutin sampai 12 bulan, berarti kita bisa mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Dan nilai yang ketiga, nilai pelajaran ketiga dari pengertian puasa, yaitu dikatakan bahwasanya ma'niyati ta'abbud lillahi ta'ala. Puasa haruslah berbarengan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa tanpa niat itu tidak sah dihitung puasanya. Puasa tanpa niat itu tidak sah dihitung puasanya. Itu tentang pengertian dari puasa. Kemudian sekarang kita lanjut ke keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Ada 5 keutamaan puasa. Ada 5 keutamaan puasa. Keutamaan yang pertama ialah bahwasanya puasa itu adalah salah satu ibadah yang pahalanya ditakar sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pahalanya tidak terbatas. Kalau misalnya ada pahala sedekah, itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah kan, 1 kali bersedekah, misalnya 1 rupiah, itu dikali sampai 700, ya toh? Dengan ayat yang disebutkan di surah Al-Baqarah tersebut, ila sab'i sumbulatin. Begitu. Nah, sedangkan pahala tidak bisa kita hitung hanya sebatas 700. Bisa lebih dari 700. Itu keutamaan puasa yang pertama. Kenapa? Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata, jadi ini hadisnya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu amali ibni adama lahu illas siyam. Setiap amal ibadah anak Adam itu pahalanya akan dia dapatkan sesuai dengan perhitungan yang sudah kami tetapkan, kecuali puasa. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu, jika seorang anak Adam itu berpuasa dan dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada hambanya yang melakukan puasa tanpa ada batasan.
Tidak hanya terpaku kepada 700, bisa lebih dari 700. Jadi puasa adalah salah satu amal ibadah yang baik, yang banyak sekali pahalanya selain jihad di jalan Allah. Yang kedua, keutamaan yang kedua dari puasa adalah puasa penghapus dosa. Puasa adalah sarana penghapus dosa. Dari hadis Abu Hurairah lagi, bahwasanya Rasulullah berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keyakinan karena Allah, ikhlas karena Allah, wahtisaban, serta mengharapkan pahala dari Allah saja, tidak mengharapkan apa-apa dari selain Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Akan Allah ampuni dosa-dosanya yang sudah lampau. Akan Allah ampuni dosa-dosanya yang sudah lampau. Tidak bisa dipungkiri, kita ini pasti semua pernah berdosa kepada Allah. Saya atau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti kita pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya bulan puasa yang akan semakin mendekati kita, marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk meminta sama Allah, memohon ampunan sama Allah. Semoga dosa-dosa yang telah lampau yang sudah pernah kita kerjakan itu bisa diampuni dengan puasa kita. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Yang dikatakan oleh Rasulullah, dia hidup bisa melewati puasa, tetapi setelah puasa dosanya tidak diampuni. Sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah sendiri mengatakan, wala taqnatu mir rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa akan rahmatku. Janganlah kalian berputus asa dari mencari rahmatku, meminta rahmatku. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah terdetik dalam hati kita, ya Allah, mungkin dosa saya terlalu banyak. Apakah masih ada ampunan darimu? Jangan. Jangan hal itu membuat kita malas-malasan bertobat. Tetapi tetap carilah ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang kita lakukan. Salah satunya melalui puasa. Keutamaan yang ketiga dari puasa, Bapak Ibu, yaitu orang yang berpuasa akan dijauhkan dirinya dari neraka sebanyak 70 tahun. Satu hari orang berpuasa di jalan Allah, di hari kiamat nanti, dia akan dijauhkan dari neraka dengan jarak sejauh perjalanan 70 tahun. Jauh itu perjalanan 70 tahun. Miliaran kilometer. Miliaran kilometer. Iya, satu hari puasa loh itu. Satu hari puasa. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih dikatakan bahwasanya idza shamal abdu yauman fi sabilillah, jika ada seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu fi dzalikal yaumi, Allah akan jauhkan dia dari api neraka di hari itu sab'ina kharifan. Dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Maka kalau misalnya kita bisa puasa 30 hari, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu 7 kali 3 27 21 tahun. Kita aja hidup sampai 70 tahun belum tentu, apalagi mau bisa dapat ampunan 2100 tahun. Maka ini kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Tidak boleh kita sia-siakan. Jangan kita orang kalah dengan hawa nafsu.
lihat warteg buka pas hari puasa, setir motor langsung tak belok sendiri. Jangan sampai begitu, jangan sampai. Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan dari berpuasa yang tidak boleh kita lewatkan. Dan akan sangat rugi kalau sampai kita lewatkan. Yang keempat, keutamaan puasa yang keempat adalah ketika dia di hari kiamat nanti, orang yang selalu menjaga puasanya akan masuk surga melalui pintu khusus, yaitu pintu Rayyan. Artinya, orang-orang yang selalu menjaga ibadah puasanya ketika di dunia akan masuk surga melalui pintu khusus yang bernama pintu Babur Rayyan. Dan bab Ar-Rayyan ini, pintu Rayyan tidak boleh dimasuki selain hanya orang-orang yang menjaga puasanya. Menjaga puasanya. Jadi surga itu kan memiliki banyak pintu. Surga memiliki banyak pintu. Salah satunya disebutkan Rasulullah ada pintu Rayyan bagi ahli puasa. Ada satu sahabat Nabi yang diriwayatkan dalam hadis, ketika ia meninggal di hari kiamat nanti, ketika akan masuk surga, dipanggil dari semua pintu. Dipanggil dari semua pintu. Dari pintunya ahli puasa, pintunya ahli sedekah, pintunya ahli sholat, pintunya ahli tahajud, pintunya orang yang berjihad, para syuhada. Dia akan dipanggil dari semua itu. Sahabat siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Komplit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Waalaikumsalam. Marhab. Sini, siap. Marhab. Marhab ya, bukan martabak. Karena kan kalau sudah lama-lama biasa kan mengantuk toh. Jadi kalau tidak diselingi dengan candaan itu kadang-kadang bosan orang. Nah, kemudian keutamaan yang kelima itu lebih banyak kepada keutamaan kesehatan. Sudah banyak sekali di zaman modern ini pakar-pakar, ahli-ahli diet ini. Ibu-ibu kalau mau diet ya ibu, maka puasa bu. Atau bapak-bapak juga ada yang mau diet, puasa. Jadi banyak sekali yang mengatakan tentang kebaikan puasa bagi kesehatan manusia. Tidak perlu kita jelaskan satu persatu dalam kesempatan kali ini. Mungkin yang di YouTube lebih banyak itu mengetahui daripada saya. Jadi itu 5 keutamaan dari ibadah puasa. Sudah 5 Bu? 5. Yang pertama itu adalah Pahalanya ditakar sendiri. pahalanya ditakar sendiri oleh Allah, tidak ada batasan. Kemudian yang kedua, sarana penghapus dosa. sarana penghapus dosa. Yang ketiga, Dijauhkan dari neraka. dijauhkan dari neraka. Yang keempat, masuk dari pintu khusus Pintu khusus Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Yang kelima, Baik untuk kesehatan. baik untuk kesehatan. Bulat. Baik, itu keutamaan puasa. Ada faidah. Ada faidah. Jadi sebelum kita lanjut, ada faidah di sini. Apa dikatakan bahwasanya salah satu keutamaan puasa adalah penghapus dosa. Pertanyaannya, apakah juga termasuk dosa-dosa besar akan dihapuskan dengan berpuasa? Sebelumnya kita lanjut ke pembahasan ini, saya mau tanya Bapak Ibu, dosa besar itu yang disebutkan dalam hadis ada berapa? Dosa besar 5. Ada yang lain? Ada yang lain? Komozi 4. Aska? Pak Sihab? Banyak. Akhi? Ibu-ibu ada yang tahu dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis itu ada berapa? Ada 9.
Iya, 5 tambah 4. Saya kalau ada yang jawab tadi 1 orang langsung 9, benar. Saya 5-nya, dia 4-nya. 11. Ada 9 dosa besar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dari hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan 7. Kemudian tambahan lagi dari Anas bin Malik disebutkan 3. Tetapi satunya itu sudah ada disebutkan di hadis Abu Hurairah sebelumnya, maka tambahannya 2. Totalnya 9. Kalau dari hadis Abu Hurairah kita sebutkan satu persatu ya, Bapak Ibu. Ijtanibus sab'al mubiqati. Hadisnya. Jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Artinya adalah dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Syirik muslim. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Dosa besar pertama adalah syirik. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga adalah bunuh diri. Yang keempat adalah memakan harta riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh muslim atau muslimah dengan tuduhan palsu yaitu zina. Saya ulangi, kalau dari hadis Abu Hurairah disebutkan 7. Yang pertama syirik. Yang kedua sihir. Yang ketiga bunuh diri. Yang keempat memakan harta riba. Sudah? Ya. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam lari dari medan jihad. Yang ketujuh tuduhan zina yang palsu kepada muslim atau muslimah. Tambahan dari hadis Anas bin Malik di Bukhari dan juga Muslim. Yang ke-8 durhaka kepada orang tua, uququl walidain. Durhaka kepada orang tua termasuk dari dosa besar. Ya Allah, ampunikan. Yang ke-9 berkata bohong. Dusta. Berkata dusta atau berbuat janji dusta. Al-qaulu zur au al-yaminul ghamus dalam bahasa Arabnya. Berkata dusta atau berbuat mengatakan janji dusta. Biasanya yang disebutkan dalam pengertian hadisnya ini, janji dusta yang dimaksud ini jika seseorang berkata dusta atau membuat janji dusta untuk mengambil harta muslim yang lain dengan cara yang tidak halal. Membuat persaksian dusta seperti itu. Jadi ada 9 dosa besar yang disebutkan dalam hadis. Apa saja Bapak Ibu? Syirik. Kedua, sihir. Ketiga, bunuh diri. Keempat, memakan harta riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, lari dari medan jihad. Ketujuh, membuat tuduhan zina palsu. Kedelapan, durhaka kepada orang tua. Kesembilan, berkata dusta atau berbuat atau membuat janji dusta.
jambu. Apa Ustaz? Kalau zina tidak termasuk? Ya, zina termasuk Bu dari dosa besar. Hanya ada kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ada lebih banyak dari 9 ini dosa besar sebenarnya. Ada lebih banyak karena hadis yang lain itu disebutkan satu. Cuma yang disebutkan secara berurutan dan perlu kita ketahui bersama itu adalah 9 ini. Di antara sekian banyak dosa-dosa besar. Zina juga termasuk dari dosa besar. Jika kita ingin mengetahuinya, maka ada buku khusus yang disebut Al-Kabair. Kitab Al-Kabair judulnya milik Imam Az-Zahabi. Di situ membahas semua dosa-dosa besar berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Baik, kita kembali ke pertanyaan tadi. Apakah puasa itu bisa menghapuskan dosa besar? Karena kita bilang keutamaan puasa adalah sarana penghapus dosa. Dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bari, perkataan Imam Ibnu Rajab. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwasanya jumhur ulama sepakat bahwa puasanya seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar tidak bisa menghapus dosanya jika ia tidak bertaubat terlebih dahulu. Melakukan dosa besar, tidak bertaubat tapi tetap sholat, tetap puasa, tetap sedekah. Hal-hal 3 ibadah ini kan dalam banyak hadis disebutkan sebagai penghapus dosa. Jika pelaku dosa besar tidak bertaubat terlebih dahulu kepada Allah dan tidak juga mengulangi perbuatannya, maka ibadah tersebut tidak bisa menjadi penghapus dosanya dia. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Huzaifah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu hari kami pernah duduk dengan Khalifah Umar. Jadi ini terjadi di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Kemudian Umar bertanya, ayyukum yahfazu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian sahabatku yang menghafal perkataan Nabi yang menjelaskan tentang fitnah yang terjadi di tubuh kaum muslimin? Maka Huzaifah acung tangan, kemudian berkata, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruhu as-salah was-siyam was-sadaqah wal amru wan nahyu. Artinya apa? Huzaifah berangkat tangan ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, kemudian dia mengatakan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa atau dalam sebutan lain fitnah yang dilakukan oleh seorang muslim, baik dosa tersebut dia lakukan kepada keluarganya, atau dosa dia lakukan dengan hartanya, atau dosa dia lakukan dengan yang namanya tetangganya, itu bisa dihapuskan dengan sholatnya, sedekahnya, puasanya, ajakan dia kepada amal maaf, kepada berbuat kebaikan, dan seruan dia untuk menjauhi kemungkaran. Nah, hadis ini kan bersifat umum. Disebutkan pengertiannya oleh ulama hadis, yang dimaksud pengampunan dosa di sini memang bersifat umum. Tetapi sebenarnya maknanya adalah penghapus dosa bagi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar dibutuhkan taubat terlebih dahulu, taubat nasuha terlebih dahulu, baru bisa amalan-amalan tersebut menghapuskan dosa-dosa. Jika tanpa taubat tidak diterima. Bunuh diri itu dimasukkan, Ustaz? Bunuh diri, Iya. tidak ada kesempatan bagi dia bertaubat. Maka dari itu dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Jangan bunuh diri. dari hadis Abu Hurairah itu,
salah satu azab yang Allah berikan kepada pelaku bunuh diri di akhirat, dia akan kekal di neraka dan diazab dengan bagaimana cara dia bunuh diri. Orang yang menjatuhkan dirinya dari tebing, di akhirat nanti Allah akan bikin siksaan, dia melompat dari tempat yang tinggi ke jurang neraka. Mati, dihidupkan, begitu lagi, dihidupkan, begitu lagi, selama-lamanya. Tidak ada kesempatan dia untuk bertobat atau masuk surga. Kalau orang yang dibunuh, Orang dibunuh dengan bunuh diri beda. kalau keluar ingin membunuh tapi kita yang mati, Keluar ingin membunuh, tapi kita yang mati. tetapi kita yang mati. Niatnya untuk apa membunuh? Selain perkara agama, Selain perkara agama, sirinya orang Bugis bisa. maka dia akan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah dulu. Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah dulu. Ada kesempatan dia masuk surga, hanya pencucian itu wajib. Kalau misalnya seperti itu kasusnya saja. Kalau dibunuh di sidang, apa dikasih jelas? Sama. Di sidang. Seberapa? Jadi dalam hadis disebutkan, salah satu hadis menyebutkan yang paling pertama yang dihukumi Allah, yang dijatuhi hukumannya oleh Allah di hari kiamat adalah perkara darah. Maka orang yang terbunuh akan meminta pertanggungjawaban orang yang membunuh dia ketika di dunia. Dan bisa jadi orang yang membunuh tersebut diminta semua amal ibadahnya sampai habis. Kalau misalnya dia tidak bertobat, yang membunuh itu. Karena orang yang terbunuh tadi, Omozi, itu masuk dalam kategori mati dalam keadaan dizolimi. Walaupun misalnya kan ada begini apa? Memang betul dia salah, tapi kan Masalah dia salah atau tidak tetap harus melalui penghukuman Allah dulu, penghakiman Allah dulu. Allah yang akan menentukan apakah dia apakah tuduhannya diterima atau tidak. Begitu. Itu ya faidahnya. Apakah puasa bisa menghapuskan dosa-dosa besar? Jawabannya tidak jika orang tersebut belum bertaubat terlebih dahulu. jauh. Pembagian puasa, selanjutnya pembagian puasa. Pembagian puasa secara garis besar, puasa dibagi menjadi dua. Puasa dalam agama Islam dibagi menjadi dua, yaitu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Dan puasa Ramadan adalah salah satu puasa wajib. Salah satu puasa wajib. Dan insya Allah pertemuan ke depan kita akan bahas secara terperinci tentang hal-hal yang berkaitan puasa Ramadan. Mulai dari yang namanya bagaimana cara menentukan hilal. Kemudian siapa saja yang wajib puasa. Kemudian juga bagaimana kasusnya misalnya ada suami istri berhubungan, kemudian bangun di waktu sahur, ketika sampai di pagi hari ternyata lupa belum mandi besar. Apakah puasanya sah atau tidak, dan lain-lain. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada penanya boleh bertanya, silahkan.